Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat, damai dan bahagia. Para pemirsa di rumah, ya kali ini kita mereaksi sebuah video ya. Ya video ini sih dulu sudah saya pernah reaksi ya mengenai seorang ini dua mu'alaf lah ya. Jadi yang satu adalah namanya Stella Kartika ya. Dia mengaku sebagai dulu orang Hindu, nah terus dia hijrah menjadi mu'alaf dan dia tinggal di Bogor. Terus yang satu lagi adalah namanya Wayan Arisudana, tapi dia sekarang sudah berganti nama menjadi Wayan Alip ya. Nah di sini mereka dua-duanya sih sudah saya pernah reaksi tentang statementnya dia tentang agama Hindu yang agak negatif ya. Jadi saya akan meluruskan. Di sini saya tujuannya adalah meluruskan statementnya dia tentang ajaran Hindu yang sangat keliru dan salah ya. Nah di sini saya ingin menampilkan dua video ya. Yang satu lagi adalah namanya Wayan Alip, yang satu lagi namanya Stella Kartika. Nah di sini kok ada kesamaan ya yang saya lihat ya di video mereka itu ya. Setiap kalau ditanya oleh podcast yang mengundang mereka ya pertanyaannya dan jawabannya selalu sama gitu. Nah ada kemiripan gitu. Nah, mari kita saksikan videonya. Semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan ada di Weda itu? Ada di Weda. Di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa itu dimanifestasikan sebagai Tuhan. Itu saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur. Ternyata Tuhan itu nggak diperanakan loh. Tapi kok di sini Tuhan diperanakan, Yesus itu anak Tuhan katanya. Yang akhirnya membuat saya, aduh, ini kok kayaknya kurang srek nih di saya nih. Di antara tiga dewa itu yang disebut dengan Trimurti bisa berantem. Terus nanti kalau terjadi sesuatu yang menang siapa nih? Yang kuat siapa gitu kan? Saya ketemu lagi lah sama ayah saya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ada tiga dewa nih, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang paling kuat yang mana? Saya sembah itu aja dah. Kenapa? Karena kalau dia udah paling kuat, udah pasti udah super power lah, udah paling hebat. Bapak saya bilang, udah Dewa Siwa aja udah. Itu pemeralina. Pemeralina itu yang menghancurkan segala. Mulailah saya menyembah Dewa Siwa. Di tengah perjalanan saya mikir lagi, tar dulu. Yang membangun atau membuat dan menciptakan itu Dewa Brahma. Yang memelihara Dewa Wisnu. Lah kalau saya menyembah Dewa Siwa yang menghancurkan, terus saya nggak terpelihara nih hidup saya nih. Mulai dari tadinya konsep kegalauan saya terhadap egonya para dewa-dewa tadi, kemudian galaunya terhadap keesaannya Tuhan, galauan terhadap keyakinan yang harus kita pahami dan kita yakini. Dan ternyata bukan saya doang, banyak sebagian orang-orang Hindu sendiri yang memang kurang yakin dengan keimanannya, tapi mencoba untuk meyakinkan diri gitu loh. Nah saya tidak bisa saat itu begitu. Nah mulailah saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa yang bisa masuk ke dalam logika dan benak saya yang sesuai dengan nurani saya saat itu. Saya tanyalah ke orang Kristen ceritanya. Nanya-nanya, lah konsepnya mirip-mirip nih sama Hindu nih. Konsep ketuhanannya nggak jelas nih. Kalau di kita Trimurti, dia Trinitas nih. Cuma beda nama doang gitu kan. Konsep Tuhannya juga 11-12 lah gitu loh. Udah lewat lah gitu. Masuk lagi ke Hindu, ke Buddha. Ke Buddha awalnya kan Siddhartha Gautama yang kita tahu ya secara literasi saya baca itu dan hal-hal yang saya ketahui dari beberapa buku itu Siddhartha Gautama yang dia sebagai manusia kemudian dia mencari tahu tentang keesaan Tuhan sampai akhirnya dia meninggal, kemudian tapi kok bisa dijadikan Tuhan gitu loh. Bahkan ada patungnya yang saya nggak tahu itu siapa, bahkan ada film Sun Gokong yang sifatnya ada Buddha Rulai, ada ini, tambah bingung lagi saya, wah nih. Nah setelah kita saksikan videonya tadi ya Anda pasti akan bisa menilai ya apakah itu settingan, apakah itu memang sudah didesain sedemikian rupa ya, sehingga kok
Coba perhatikan yang saya perhatikan adalah dia kan bilang katanya dia bingung di agama Hindu itu ada 3 dewa ya, Brahma, Wisnu, Siwa. Nah dia bingung nih kedua-duanya nih, Wayan Alit maupun Stella Kartika nih, mana yang saya sembah, dewa mana yang saya sembah, yang dewa mana yang paling kuat, dewa mana yang paling sakti. Nah ini kok pertanyaannya hampir sama gitu, dan jawabannya sama juga gitu. Nah di lain pihak juga dia mengatakan dia ini ya, mengaku dia pernah lah belajar agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi dia tidak menemukan konsep ketuhanan yang dia inginkan. Nah jadi dia ini bingung gitu ya, padahal kan di sini sebetulnya yang nggak mengerti ini kan dia, tetapi agama Hindu yang justru disalahkan, agama-agama lain yang justru dia jadi kambing hitamkan gitu ya, dia bingung ya, padahal dia tidak pernah belajar di agama Hindu, saya yakin itu ya, buktinya ada Wayan Alit ini ngomong Siwa aja Siva ya, apa bacaannya itu yang dia baca, padahal kan V itu di dalam bahasa Sanskerta itu dibaca W ya, seperti Siva, Mahadeva, tapi bacaannya Mahadewa atau Siwa gitu ya. Nah jadi dari situ aja udah kelihatan gitu ya, ditambah lagi Stella Kartika ini mengaku Hindu, ya di Weda ada tuh mengatakan Tuhan satu, tapi saya bingung ada Brahma, Wisnu, Siwa. Nah jadi di sini adalah kebingungan dia, kesalahan dia sendiri, bukan kesalahan agama. Saya yakin dia basicnya tuh bukan agama Hindu ya, kita bisa tes dia tuh ya, kehinduannya ya. Nah ya bisa aja kan orang yang tadinya tidak menganut salah satu agama, ateis atau agnostik ya, dia percaya tetapi tidak menjalankan, bisa saja ya. Nah tetapi kalau saya lihat dari videonya dia dua-duanya ini ada satu kemiripan ya, ini kayaknya ada semacam settingan, didesain sedemikian rupa kok pertanyaan saya sama dan jawabannya sama gitu ya, dan saya yakin dua-duanya ini nggak memahami agama Hindu gitu. Nah beda dengan sebulan atau 2 bulan yang lalu juga saya pernah share ya videonya Buya Arazi Hasim ya, beliau ini adalah seorang katakanlah penceramah agama ya, tetapi beliau ini sangat universal ya, dan beliau ini mengatakan bahwa belajar kepada orang Hindu yang memang mumpuni, yang memiliki ilmu agama yang lumayan tinggi gitu ya, sehingga ya beliau sangat memahami konsep daripada ketuhanan di agama Hindu ya. Mari kita saksikan. Hindu yang high educate ya, jadi teredukasi secara level tinggi, itu menganggap mereka ini Siwa itu bukan Tuhan yang berbeda dengan Wisnu. Wisnu itu bukan yang berbeda dengan Brahma. Mereka itu sama, manifest dari zat tunggal yang tak dapat dibayangkan itu. Yang disebut Tuhan imanen, Tuhan transenden. Tuhan yang transenden itu tidak dapat dicapai oleh pikiran. Itu yang disebut dalam Islam laisa kamitslihi syai'. Lalu dengan segala hormat kita dengan orang Hindu sebagai sesama bangsa Indonesia, kita kan beda. Mereka punya konsep loh tentang Tuhan yang maha suci dari gambaran, itu ada istilahnya. Tapi karena itu hanya sanggup dipahami oleh orang-orang khawas spesial, mereka kemudian memahami yang disebut manifest Tuhan dalam bentuk Siwa, Wisnu, Brahma. Itu bukan sosok yang terpisah dari yang zat yang mutlak itu. Ya, yang mereka sebut dengan istilah apa gitu, yang kita pahami Sang Hyang Widika namanya. Jadi Tuhan yang maha mutlak lalu ada sifat-sifatnya. Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Nah kan beda jelas kan videonya kan, sama orang yang mengerti dan sama orang yang tidak mengerti ya tentang konsep ketuhanan di dalam agama Hindu ya. Nah sekarang ini kalau Buya ini kan mau belajar, mau bertanya sama orang yang memahamin agama Hindu. Nah sedang ini yang berdua nih saya yakin dia nggak pernah bertanya
dan nggak pernah dia juga belajar gitu. Masa cuman karena nonton film aja dia langsung bingung, udah gitu berganti agama ya. Nah ini kan anak kecil aja nonton film ya kartun ya nggak langsung jadi seperti kartun itu ya. Jadi mereka juga bisa memilih dan memilah ya. Nah, ini sangat lucu sekali gitu ya. Ya saya serahkan kepada para pemirsa di rumah untuk menilainya ya. Ya monggo komen ya. Oke, dari video-video ini yang saya tampilkan bahwa ya sebaiknya kalau kita memang untuk katakanlah memang kalau dia benar-benar dari agama Hindu ke agama Muslim ya, sebaiknya dia itu ya memperdalam ya agama barunya ya, apalagi dia di Hindu nih ya saya anggap kosong lah ya. Maaf nih, saya bukan meremehkan spiritual orang ya. Ya terus dia pindah sekarang ke agama Muslim. Sebaiknya dia harus belajar ya, bukan dengan mencari kambing hitam. Oh ini agamanya ini jelek, agama ini nggak masuk akal, saya bingung dan lain sebagainya. Ya kitanya sendiri aja ya harus introspeksi diri. Lah saya ini dari kecil di merantau orang tua saya ya. Saya ikut orang tua tuh dari kecil, dari kelas 4 SD saya di Jakarta. Astungkaro sampai saya sudah dewasa begini ya, saya sangat mencintai agama saya, agama Hindu ya. Apalagi tangan ya dari lingkungan di sekolah ya, teman permainan, teman kerja dan lain sebagainya ya. Kita harus berusaha ya untuk memahamin agama kita ya. Kalau saya pribadi ya, kalau ada serangan, ada pertanyaan dari orang lain non Hindu ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bertanya ya, kita bukannya kita langsung kok nggak ada ya terus kita pindah ya. Justru kita di situ itu harus ya mencari guru yang bisa dipercaya ya, yang mumpuni, yang menguasai agama Hindu ya. Terus kita mencari buku-buku, literatur dan lain sebagainya. Di sini bukan agama Hindu yang lemah, bukan agama Hindu yang jelek, bukan agama Hindu yang tidak komplit, tetapi kitanya sendiri ya. Oke, jadi sekian, mungkin para menonton bisa menilai sendiri ya. Silahkan komen. Saya Wayan Amuldin, Moksa Channel mengucapkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.